izin para kasepuhan sadaya hapunten anu bisa disebutkan hiji per hijina, namun untuk mengurangi rasa hormat abdi. Tadi terkait menanyakan KKP itu apa? KKP itu kemitraan kehutanan perhutani. Karena apa? Tadi yang telah disampaikan oleh sekretaris KKP, izin memperkenalkan dulu, nama saya Sutrisno, asli orang Pasir Angin. Saya selaku ketua penggagas KKP tersebut. Ya. Mohon izin apabila ada kesalahan dari pihak kami, mohon diluruskan yang mana salahnya ataupun yang benarnya, kami juga perlu diberitahu. Yang mana KKP tersebut tadi yaitu kemitraan ya kehutanan perhutani. Kami di atas namakan kemitraan kehutanan perhutani yang namanya KKP itu karena tadi sudah dijelaskan bagaimana untuk meminimalisir terkait pendakian ke Gunung Karang, karena kami yang selaku yang punya wilayah Gunung Karang yang kedatangan tamu, intinya bukan yang punya wilayah, yang kedatangan tamu ke Pasir Angin, karena pintu masuk ke Sumur Tujuh itu dari Pasir Angin, Pakuh Haji dan Umit Salam dan seterusnya dari Kaduengang. Nah, mungkin kami tahu setiap malam ataupun siang, meski bukan saya pribadi yang tahu, itu ada juga masyarakat yang menginformasikan bahwanya banyak tamu. Ya, tadi bagaimana untuk cara menertibkan? Akhirnya kami membentuk KKP karena itu persyaratan secara aturan yang harus kami tempuh. Karena kami untuk menertibkan secara aturan, cara tadi meregistrasi itu tidak ada hak dan kewajiban. Kenapa adanya KKP? Karena KKP yang berurusan dengan perhutani itu yang tadinya LMDH itu sudah tidak berlaku. Tadinya kalau misalkan masih berlaku LMDH mungkin tidak akan ada KKP. Itu ya. Itu pembentukan KKP yang mengatasnamakan Sumur Tujuh bukan berarti dipakai oleh satu organisasi. Gitu ya. Nah, tadi kata Pak Ustadz Ian terkait pendakian ke Sumur Tujuh ada jalur, ya. Perlu saya sampaikan juga bahwasanya untuk ke Sumur Tujuh ada jalur ke kawah dan ke Sumur Tujuh itu juga untuk meminimalisir yang mana karena si tamu tersebut yang datang ke kawah ataupun ke Sumur Tujuh, saya sendiri dapat informasi dari warga masyarakat bahwasanya memang ada jalur dari sana, cuman ada jalur dari sana lagi, itu yang bisa pakai turun katanya, seperti itu. Nah, maka dari itu kemarin kami cross check ke atas itu, yang mana sih jalur yang pernah dipakai, gitu maksudnya. Nah, kami cross check yang itu ada, dan kemudian terkait masalah pengekeman kami sediakan di Gunung Karang, bukan berarti kami menyediakan ataupun membebaskan untuk ngecamp di Gunung Karang. Salah satu inisiatif kami, kenapa? Yaitu tadi, takutnya ada yang ngecamp di Sumur Tujuh ataupun di tempat rawan, contohnya kawah, kami alihkan. Kalau toh ada warga yang naik ke Sumur Tujuh ataupun ke kawah, takut ibaratnya belum nyampe ke rumah atau apa, nih kami sudah sediakan tempatnya yang lebih baik, yang lebih jauh istilahnya dari musibah ataupun kendala-kendala yang tidak diinginkan. Itu pun di bawah pantauan kami yang ditugaskan dari KKP. Ya, mungkin karena waktu juga kata Pak Kiai tadi, waktunya cuma 5 menit ya Pak Kiai, mungkin hanya itu aja. Dan saya mohon maaf, Pak Haji ingin menambahkan bahwasanya terkait Pak Haji mengizinkan, mohon maaf, saya sendiri merasa membebani akhirnya pakai sorotan Pak Kiai ini yang ada di Pasir Angin ini kok mengizinkan. Terus terang saya sendiri ngobrol sama Pak Kiai ini ada rencana musyawarah terkait di Pasir Angin untuk meminimalisir di Kampung Pasir Angin terkait pendakian Sumur Tujuh. Kata Pak Kiai, lanjutkan aja karena Pak Kiai lagi ada acara hawas ekaran. Betul demikian. Itu pun Pak Kiai, saya cuma ngomong begini doang Pak Kiai ke saya itu, Pak Kiai mah bukan berarti tidak setuju ataupun setuju.
Kalau toh itu yang dijalankan baik, Pak Kiai setuju. Itu yang diucapkan Pak Kiai. Saya ngomong Pak Kiai setuju dengan adanya dibuka pendakian ke Gunung Karang, itulah tadi. Bukan berarti Pak Kiai membolehkan, mengizinkan pembukaan pendakian ke Gunung Karang. Tapi kata Pak Kiai, kalau misalkan toh benar itu untuk dipakainya demi kebaikan, kenapa tidak? Haji mungkin itu pun kalau kebaikan. Kalaupun tidak ada kebaikan mungkin lain cerita. Dan mohon maaf, saya juga sesudahnya musyawarah di sini bisa ditanyakan ke teman-teman RPM juga, ya Pak. Yang lainnya, kalau misalkan kami juga ada izin, maksudnya menanyakan dulu ke sana bahwasanya itu juga jawabannya demikian. Kalau untuk dipakai kebaikan nggak apa-apa, tapi kalau misalkan ada hal-hal yang lainnya itu tidak diperbolehkan. Nah seperti itu mungkin para tokoh ataupun ulama kiai yang ada di sini, yaitu tadi apa kekurangan kami atau yang lebihnya yang kurang baik, mohon perlu diperbaiki juga bagaimana caranya untuk memperbaiki terkait penataan ataupun meminimalisir di Kampung Pasir Angin ini. Itu ya, mungkin hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.